Selamat pagi Ibu semuanya. Apa kabarnya Ibu? Sehat-sehat semua ya Ibu ya? Iya. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua dan terima kasih buat Ibu KPM yang sudah hadir di sini dengan tepat waktu. Nah, tadi sebelum kesini anaknya udah diantar sekolah belum Bu? Sudah ya Bu ya? Tadi kesini naik apa Bu? Oh, jalan kaki rame-rame ya Bu ya? Iya, baik. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, saya ingin mengajari Ibu sebuah yel-yel. Nah, ketika saya jawab, apa kabar? Ibu jawab, dahsyat. Ketika saya tanya, Ibu Indonesia, mantap. Baik, kita mulai Ibu-ibu. Apa kabar Ibu-ibu? Dahsyat. Ibu Indonesia, mantap, hore. Terima kasih buat ibu-ibu semuanya. Kelihatannya sudah bersemangat nih untuk mengikuti materi selanjutnya ya Bu ya. Baik, kita mulai saja. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, apa materi yang kita pelajari bulan lalu ibu-ibu? Betul sekali, mengenai eksploitasi dan penelantaran. Nah, bagaimana Bu caranya mencegahnya? Ya, betul sekali, dengan cara memberikan perhatian dan kasih sayang. Selain itu, ibu-ibu, ya tidak menyuruh anak bekerja ya Bu ya. Wah, hebat-hebat nih semuanya. Tapi sudah dipraktekkan belum Bu? Sudah ya? Apakah ada kendalanya Bu? Sejauh ini tidak ada ya ibu-ibu. Baik, baiklah Kalau begitu kita akan melanjutkan materi kita hari ini, yaitu layanan bagi penyandang disabilitas berat. Nah, ibu-ibu, apa sih penyandang disabilitas itu? Ya, orang-orang istimewa ya Bu ya. Walaupun mereka tidak sempurna, tapi mereka mempunyai kelebihannya masing-masing. Nah, di keluarga kita ada nggak yang seperti itu? Ada ya Ibu ya. Bagaimana Bu? Dirawat nggak Bu? Ya, harus dirawat dengan penuh kasih sayang, tidak boleh dikucilkan. Nah, di sini kita akan belajar apa sih penyandang disabilitas itu. Yuk kita lihat ke flip chartnya. Kita baca sama-sama ya Bu ya. Baik, yang apa itu penyandang disabilitas? Yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensori dalam jangka waktu yang lama, serta berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan. Nah, tentunya bagi penyandang disabilitas ini kita harus tetap mensupport mereka ya Bu ya. Ya. Nah, penyandang disabilitas ini walaupun mempunyai kelebihan dan kekurangannya, tentu dapat kita kembangkan sesuai dengan talentanya masing-masing. Tapi seringkali atau kebanyakan kita melihat bahwa penyandang disabilitas ini malah dikucilkan ya Bu ya. Ya, didiskriminasi, kemudian dibully begitu ya Bu ya. Padahal mereka ini mempunyai hak dan kewajiban serta peran yang sama dengan kita semua ya Bu ya. Iya, betul sekali. Nah, coba kita lihat apa sih hak-hak untuk penyandang disabilitas. Kita baca ya Bu sama-sama. Iya, mereka berhak yang pertama Bu. Ya, untuk hidup, berarti mereka berhak untuk hidup. Sama seperti kita. Kemudian, bebas dari cercaan, ya tidak boleh dibully ya Bu ya. Kemudian, ya mendapatkan perlindungan. Kemudian, ya mendapat bantuan hukum. Kemudian, bersekolah. Nah, sekolahnya ada ya Bu ya. Tahu ya Bu ya, apa namanya? Dia sekolah luar biasa. Kemudian, bekerja, ya mereka walaupun mempunyai kekurangan tapi bisa bekerja sesuai dengan talentanya masing-masing. Kemudian hidup sehat, terus beribadah, kemudian berolahraga. Selanjutnya bebas dari kekerasan dan eksploitasi, kemudian tidak dikucilkan dan harus sama diperlakukan sama dengan orang lain. Tentunya orang yang mempunyai kebutuhan khusus itu pasti tentunya sangat sensitif ya Bu ya. Jadi kita harus tetap menghargai mereka. Nah, di sini ada beberapa jenis disabilitas terbagi atas 5. Ya, yang pertama apa ini Bu? Disabilitas fisik. Contohnya apa Bu? Ya, seperti contohnya diamputasi. Kemudian Bu, ya polio, betul sekali. Kemudian disabilitas netra apa tuh Bu? Ya, tidak dapat melihat. Kemudian
disabilitas mental, ya orang yang lebih hiperaktif. Kemudian disabilitas rungu bicara, ia tidak bisa mendengar dan berbicara dengan jelas, gitu ya Bu. Kemudian yang terakhir, ya disabilitas intelektual yaitu Down syndrome. Nah, dari materi yang mengenai penyandang disabilitas, apakah ibu-ibu sudah mengerti semuanya, Ibu? Sudah paham ya Bu sampai di sini ya? Nah, sekarang kita lanjut kepada penyandang disabilitas berat. Apa sih penyandang disabilitas berat itu, Ibu? Ya, dia bergantung kepada bantuan orang lain. Mari kita baca bersama. Apa sih penyandang disabilitas berat? Yuk Bu, dibaca. Iya, disabilitas berat yang kedisabilitasannya tidak dapat direhabilitasi. Tentunya dia bergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Jadi, bagi kita yang mempunyai keluarga penyandang disabilitas berat, jadi kita harus merawatnya dengan penuh kasih sayang. Kemudian tidak boleh didiskriminasi dan dieksploitasi tentunya. Nah, di sini ada beberapa cara untuk bagaimana cara pelayanan terhadap disabilitas berat. Yuk kita baca Bu sama-sama. Yang pertama apa Bu? Ya, memberikan makanan yang sehat ya Bu ya. Jangan dikasih makan yang tidak layak begitu Bu ya. Kemudian ya harus memandikannya. Jangan nanti gak pernah mandi-mandi sehingga bau ya Bu ya. Kemudian ya mengganti pakaiannya sehari 2 kali. Kemudian iya, yang seperti saya bilang tadi, memberikan kasih sayang dan perhatian. Kemudian ya tetap mengajak ibu itu berkomunikasi. Kemudian Bu, ya membuatkan akte kelahiran. Misalnya anaknya masih kecil gitu, tetap kita buatkan akte kelahiran. Kemudian ya harus diajak berinteraksi dengan tetangganya. Kemudian selanjutnya ya menjauhkan dia dari kekerasan dan eksploitasi. Nah, itulah beberapa hal bagaimana cara melayani penyandang disabilitas berat di keluarga kita ya Bu ya. Udah paham ya Bu ya sampai di sini? Ya, apa kabar ibu-ibu? Dahsyat. Ibu Indonesia, mantap. Wah, dah ceria kembali nih ya. Tadi kayaknya udah pada ngantuk. Yo, sebelum itu kita lanjut lagi ya Bu. Perabot. Nah, jadi kalau kita mempunyai keluarga yang mempunyai keterbatasan, kita harus juga mengatur bagaimana posisi di rumah ya Bu, agar aman untuk mereka. Nah, di sini bagaimana cara mengatur perabot di dalam rumah, yaitu yang pertama Bu, ya kita harus menata ruang dengan mempunyai sirkulasi udara yang cukup ya Bu ya. Kemudian ya harus dapat diakses dengan mudah, misalnya taruh di sebelahnya supaya tidak susah bergerak ya Bu ya. Kemudian ya perlengkapan sehari-harinya ini seperti stop kontak itu supaya mempermudah si keluarga penyandang disabilitas untuk misalnya menghidupkan lampu begitu ya Bu ya. Kemudian ya sirkulasi udara itu harus diperhatikan ya Bu Ibu, jangan dibiarkan di ruangan tertutup dan pengap, jadi agar penyandang disabilitas tetap hidup sehat. Nah, di sini juga ada pelayanan disabilitas berat di masyarakat. Nah, di sini masyarakat juga harus memperhatikannya ya ibu-ibu. Nah, di sini dikatakan kita harus mempermudah bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akte kelahiran, kemudian KTP dan BPJS Kesehatan. Kemudian Bu, lanjutnya ya memberikan informasi terkait dengan akte kelahiran ataupun KTP. Kemudian ya kita harus mempermudah penyandang disabilitas dalam menggunakan sarana dan prasarana umum seperti kemana Bu? Masjid, lalu parkir, kemudian ya pintu mudah dibuka, lalu apa Bu? Ya toilet khusus untuk difabel. Kemudian Bu, ya kita harus memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan ya Bu ya. Yang terakhir, ya memberikan informasi terhadap keluarga dan penyandang disabilitas jika memerlukan informasi rujukan. Begitu ya Bu ya. Nah, kayaknya sudah banyak nih kita belajar hari ini. Udah paham belum Bu sampai di sini Bu? Sudah mengerti ya Bu ya?
Nah, yang terakhir di sini ada pesan-pesan kunci. Nah, yang pertama apa Bu? Kita baca. Ya, penyandang disabilitas merupakan bentuk keanekaragaman manusia. Jadi kita harus menghargai dan mencintai mereka ya Bu ya, karena mempunyai hak dan kewajiban serta peran yang sama dengan kita semua ya Bu ya. Baik, yang kedua. Ya, seperti yang saya bilang tadi, warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya, tidak boleh dibeda-bedakan dengan kita ya Bu ya. Iya, kemudian yang tiga. Iya, betul sekali. Tidak boleh didiskriminasi dan tidak boleh dieksploitasi. Nah, karena penyandang disabilitas ini mempunyai rasa yang sensitif karena aku berbeda, mungkin dia merasa berbeda dengan orang lain. Jadi dia merasa rendah diri. Jadi kita harus mensupportnya ya ibu-ibu. Iya, baik. Nah, sampai di sinilah materi kita mengenai disabilitas. Apakah semuanya sudah paham ibu? Sudah ya Bu ya? Nah, demikianlah, dan jangan lupa Ibu praktekkan semuanya di rumah ya Bu ya. Ya, bulan depan kita akan bertemu lagi dan jangan lupa datang ya Bu ya. Semuanya ya Bu. Baik, terima kasih dan selamat pagi Ibu-ibu semuanya.